Halo Yufren semuanya. Nah, selamat datang kembali di podcast episode kedua kita yang telah kalian tunggu-tunggu, yaitu Ngabibita Ngobrol Gembira bersama Duta. Dengan aku izin memperkenalkan diri, Akang Tete. Aku Siti Melisa sebagai Duta Civics Hukum sekaligus dari perwakilan UPP yang akan menemani Akang Tete untuk ngobrol-ngobrol gembira nih di sini. Tentunya aku ditemani dengan rekan saya Fadil dari UPP. Halo, aku Fadil. Wah, akhirnya ya podcast ini tayang juga untuk kesekian kalinya ya Mel ya. Kita super excited nih karena ini adalah episode kedua dari Ngabibita. Ruang dengar yang selalu bakal nemenin kalian dengan cerita obrolan santai tapi penuh makna seputar anak muda yang tentunya juga menginspirasi kita semua, baik itu dunia kampus maupun cerita-cerita lainnya. Betul tidak, Mel? Betul banget, Fadil. Nah, Ngabibita ini kita hadirkan sebagai ruang untuk kita ngobrol-ngobrol nih, Akang Tete, bareng sosok-sosok yang tentunya nggak cuma aktif, tapi juga berdampak di organisasi. Nah, kita juga ingin membawakan cerita-cerita di balik layar organisasi ke permukaan, agar semua Yufren ini tahu bahwa di balik setiap langkah itu pasti punya proses di dalamnya. Iya, betul banget, Mel. Pastinya Yufresh yang di rumah juga udah gak sabar buat nungguin episodenya. Nah, untuk episode kedua ini, kita angkat tema yang sangat spesial banget, yaitu dari ruang rapat ke ruang dengar, cerita pemimpin muda. Nah, Kang Tete sekalian, tema ini kita ambil karena kita tuh ingin membuka percakapan soal gimana sih rasanya Kang Tete menjadi pemimpin di usia saat ini. Lalu selain itu juga apa aja nih tantangan yang telah Kang Tete hadapi, gimana cara Kang Tete mengambil sebuah keputusan penting, dan yang gak kalah penting itu apa sih yang membuat Kang Tete itu termotivasi untuk terus menggerakkan sebuah organisasi. Yes, betul banget, Mel. Karena pemimpin itu harus selalu bisa memimpin para anggotanya dengan baik dalam segala tantangan yang dimiliki, serta harus dihadapi dengan langkah yang efektif juga sebagai penyelesaian dari sebuah masalah. Betul banget. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu dua ketua himpunan dari dua program studi yang ada di FPIPS tentunya. Nah, tentunya mereka ini sangat-sangat keren-keren sekali, udah cantik, udah ganteng, dan wah, berwibawa sebagai ketua himpunan ya teman-teman sekalian. Nah, gimana nih Kang Tete, sudah siap untuk berbagi cerita? Sangat siap banget dong. Dulu kita berbagi cerita nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu, karena tak kenal maka tak ta'aruf. Wah, dimulai Kang. Oke, yang pertama ada tamu undangan kita, yaitu Ketua Himpunan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Halo Kang, boleh kenalin dong nama, terus jurusan, angkatan, dan gimana sih sedikit gambaran dari himpunan atau program studi pendidikan agama Islam? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wildan Nasrun Hakim. Saya mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2023 yang pada saat ini alhamdulillah wa inna illallah diamanahi sebagai ketua himpunan periode 2025. Saya sebetulnya baru mengurus kurang lebih selama 5 bulan lah gitu ya, triwulan 1 ini. Terkait himpunan mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam ini adalah sebuah organisasi intra-universiter yang tentunya ada di FPII dan di lingkungan FPIPS gitu ya. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Oke, berarti dipanggilnya Kang Wildan ya? Kang Wildan. Oke, baik, selanjutnya ini ketua himpunan yang gak kalah keren teman-teman. Dia seorang perempuan nih kebetulan. Lanjut ke yang kedua, ini dia ketua himpunan dari program studi pendidikan sosiologi. Halo Teh. Halo Teh. Boleh silakan nih Teh, kenalan dari nama, prodi, sama angkatan, dan juga cerita sedikit tentang himpunan Teteh. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Karina Azhara Putri. Biasanya dipanggil Karina atau Karin atau Kayak atau sayang juga boleh Teh. Bayang. Aduh. Aku kebetulan mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2023. Nah, alhamdulillahnya diamanahi sebagai ketua BEM HMPS pada periode 2025 yang baru menjabat kurang lebih 2 bulan gitu Teh. Jadi aku masih baru ya, masih fresh banget. Mungkin beda ya sama Kang ini udah 5 bulan. Ya, gitu. Kalau untuk himpunan sosiologi sendiri,
itu HMPS itu kurang lebih sama gitu ya, himpunan yang ada, mungkin organisasi yang ada di tingkat himpunan gitu, yang ada di bawah FPPS UPI. Dan untuk sosiologi sendiri mungkin lebih dikenalnya sebagai orang-orang yang friendly gitu ya, yang sering banget turun ke masyarakat, yang jadi jangan gampang baper gitu ya sama anak sosiologi, karena emang pada friendly gitu Kang Teh gitu sih. Di skill nih anak sosiologi ya. Oke, wah keren-keren banget nih. Berarti Akang Teteh ini merupakan sebuah seorang pemimpin yang baru ini ya, baru lahir gitu. Betul, masih fresh ya. Masih kerasa banget nih energi seorang pemimpinnya. Oke, lanjut aja Fadil, boleh? Betul banget Mel nih, wah energinya udah terasa banget nih, aura-auranya juga udah kelihatan kalau mereka ini punya semangat yang luar biasa dalam memimpin dan membangun himpunannya masing-masing. Jadi makin penasaran deh Mel. Nah, untuk di episode kali ini kita akan mulai dengan pertanyaan yang dasar dulu aja nih Kang Teh, untuk pemanasan aja nih. Tapi pemanasan ini juga tentunya penting untuk diketahui oleh para YouFriend semuanya. Betul banget. Biar nggak kram. Gak keras. Mulai dari yang ya mudah dulu aja ya. Siap Kang Teh? Siap. Boleh, langsung ke pertanyaannya. Yap, jadi untuk pertanyaan pertamanya Akang Teteh, apa sih yang bikin Akang atau Teteh tertarik buat jadi ketua himpunan, terutama di himpunan yang tentu punya karakter khas sesuai dengan prodi Akang Teteh masing-masing? Boleh dari Akang dulu atau Teteh dulu? Oh iya. Cowok duluan ya. Iya. Siap. Dimulai dari ini dulu ya, mungkin ya, ketertarikan gitu ya, Iya. ataupun motivasi kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi ketua himpunan. Yang pertama tentunya ada istilah yang namanya Hoirunas Anpauhum Linnas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Tentunya ketika saya menjadi staf gitu ya di BEM Hima IPAI pada saat itu, saya merasa oke, saya bisa bermanfaat gitu ya, khususnya untuk prodi saya, untuk himpunan saya, untuk masyarakat luas mungkin ke depannya. Tapi masih ada yang kurang gitu ya ketika saya menjadi staf saja gitu. Akhirnya termotivasi gitu ya, oh kayaknya kalau saya jadi ketua, mungkin ladang saya untuk beramal atau melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat ini bisa lebih luas gitu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk udah gitulah, dengan niat ya insya Allah baik sebenarnya. Akhirnya mencalonkan diri dan alhamdulillahnya terpilih, meskipun dalam prosesnya memang banyak sekali tantangan gitu ya, hambatan dan lain-lainnya, tapi alhamdulillah mungkin karena sudah jalannya ataupun sudah takdirnya, jadilah gitu ya ketua himpunan. Selain ingin menjadi diri yang lebih bermanfaat lagi, mungkin yang pertama, yang kedua mungkin karena dari Hima IPAI itu sendiri yang menurut saya unik gitu ya organisasinya gitu, karena di dalamnya organisasinya terasa gitu ya, terus membawa misi mengislamisasi Bumi Siliwangi gitu kan. Jadi kan wah makin menantang gitu kan, menantang pisan ini gimana caranya sekelas himpunan bisa berdakwah seluas Bumi Siliwangi ini gitu kan, menantang gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu ya, jadi saya niatkan sambil ngurus ya sambil dakwah, insya Allah kan dapat pahala gitu. Jadi seperti itu mungkin motivasinya dari saya. Bagus banget motivasinya. Tentu di balik membangun atau keinginan sebagai ketua himpunan pasti ada tujuannya sendiri. Betul, ya kan. betul. Tentunya ada yang mendorongnya gitu. Boleh Teteh selanjutnya? Oke, kalau ditanya motivasi mungkin lebih ke panggilan hati ya Teh. Panggilan hati gitu. Entah kenapa gitu tiba-tiba dari diri aku secara pribadi, secara benar-benar yang ada di pikiran aku saat itu adalah apa yang bisa aku kasih untuk himpunan. Jadi aku gak berpikiran apa sih yang himpunan kasih ke aku, tapi apa sih yang bisa aku kasih untuk himpunan gitu. Maka dari itu dengan membawa segala visi, misi dan mungkin niat-niat baik gitu, akhirnya ditambah juga dengan dukungan dari orang-orang di sekitar gitu, juga dukungan dari orang tua dan mungkin restu juga gitu ya. Akhirnya dengan teguh gitu, dengan ya akhirnya mencalonkan diri menjadi ketua BEM HMPS dan alhamdulillahnya terpilih gitu. Gitu sih Teh. Jadi lebih ke panggilan hati aja gitu, kayak ya mungkin sama gitu ya, apa yang bisa diberikan gitu Ya, untuk betul. himpunan selain dari apa yang himpunan berikan untuk kita gitu. Masya Allah, luar biasa banget ya. Dari ada yang dari
perbuatan mulia, ada juga yang dari panggilan hati gitu. Berarti sangat-sangat luar biasa sekali Kang Teteh ini. Insya Allah. Tentunya dari keduanya mempunyai alasan yang sangat kuat ya, sangat bertekad gitu Betul untuk banget. memajukan himpunannya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya lebih dalam lagi nih Kang Siap, Teteh. siap, siap. Nah, ini diambil dari pengalaman Akang Teteh sendiri nih. Menjadi ketua himpunan itu lebih banyak tentang mengatur orang, mendengarkan orang, atau lebih justru menahan ego sendiri nih? Wow. Dari Akang Tetehnya lebih kemana nih selama menjadi ketua himpunan yang telah dirasakan? Boleh dari siapa dulu? Ya, nih? gantian. Gantian ya. Gantian. Sebetulnya kalau dari ketiga itu punya porsinya masing-masing gitu ya. Entah itu aku yang harus sebagai ketua itu menahan segala ego ataupun idealisme aku, dan juga aku juga di satu sisi harus mengatur gitu jalannya keberlangsungan stabilitas dari organisasi. Cuman yang menurut aku paling aku rasakan adalah menjadi pemimpin itu harus siap untuk mendengarkan segala baik itu aspirasi dari rekan-rekan himpunan ataupun keluh kesah gitu ya, yang menurut aku sangat dibutuhkan mungkinnya oleh rekan-rekan aku, teman-teman himpunan aku, di mana sosok ketua ini mungkin bisa menjadi pendengar yang baik gitu bagi mereka gitu. Jadi mungkin untuk sejauh ini yang lebih banyak itu mendengarkan isi hati, cerita ataupun aspirasi-aspirasi dari teman-teman himpunan. Mungkin dilanjut gitu ya. Ya, untuk saya sendiri gitu ya, selama menjabat gitu ya, kurang lebih 5 bulan ini, dari ketiga tadi gitu ya, tentang menahan ego ataupun lebih banyak mengatur ataupun lebih banyak mendengar, yang saya rasakan ternyata di kepengurusan itu ada pastinya ternyata mana yang lebih menonjol. Kalau saya dipatokannya pada triwulan gitu ya. Triwulan itu berarti kan 3 bulan per 3 bulan sekali gitu. Yeah. Di triwulan 1 yang saya rasakan saya lebih banyak pada mengatur dan juga ke menahan ego sendiri. Kenapa di triwulan 1 banyaknya mengatur gitu ya? Karena yang pertama staf saya baru, belum pernah mengurus di BEM sebelumnya. Otomatis lebih banyak harus diarahkan. Yang kedua dari pimpinan saya sendiri, tentunya kan dari pimpinan saya sendiri kan mempunyai idealismenya masing-masing gitu ya ketika di awal kepengurusan, sehingga itu tadi misalkan saya sudah punya konsepan ataupun kebijakan, ketika memang tidak masuk ataupun tidak sesuai dengan pimpinan saya, otomatis saya harus menyesuaikan lagi ataupun mereka yang menyesuaikan kembali dengan saya gitu, sehingga di triwulan 1 itu yang kerasa gitu ya. Beranjak ke triwulan 2 itu mulai ada perubahan. Nantinya saya di sekarang gitu ya, triwulan 2 lebih banyak mendengarkan. Disinilah mulai kerasa capek atau futur berorganisasi. Di sini banyak mendengarkan baik itu dari pimpinan maupun staf gitu ya, keluh kesah dan lain-lainnya. Nanti di triwulan 3 gitu ya, mulailah kerasa mengaturnya mulai kurang, karena di situ staf maupun pimpinan udah autopilot. Mereka udah tahu tupoksinya masing-masing itu seperti apa gitu. Pada akhirnya mungkin di sana lebih banyak ke mendengarkannya saja gitu, dan kayak gitu sih yang saya rasakan dan saya alami gitu ya, kurang lebih selama 5 bulan dan juga setahun kemarin selama menjadi staf seperti itu. Jadi dari kedua jawabannya tentu menjadi seorang pemimpin itu harus bisa mengatur porsinya juga ya Kang. Betul. Harus bisa mengatur ego sendiri, dan tentunya menjadi pemimpin juga harus bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari para stafnya ya. Betul. Tentu itu juga menjadi sebuah dukungan buat Akang Teteh sendiri menjadi pemimpin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sumpah Mel, dari tadi keren-keren banget Mel jawabannya. Tapi di sini aku masih mau nanya nih Akang Teteh. Kalau ditanya apa peran himpunan buat mahasiswa saat ini, apakah masih relevan menurut Akang Teteh? Lalu masihkah himpunan mempunyai daya tarik dan pengaruh untuk mahasiswa di era sekarang? Boleh dari Akang dulu atau dulu? Mungkin dari Akang. Gantian lagi? Oh iya. Ya, kita gantian aja ya. Terus ya. Sekarang lagi. Ya, peran himpunan gitu ya, khususnya di tingkat prodi gitu, apakah masih berpengaruh atau tidak? Tentu jawaban saya ya sangat berpengaruh dan sangat relevan gitu ya. Yang pertama adalah untuk mempertahankan budaya dari program studinya itu sendiri gitu. Tentunya ketika himpunan sudah tidak ada gitu ya, nanti ada mahasiswa baru kan bingung juga gitu ya mau ngapain. Lalu terutama untuk mahasiswa baru dulu nih, peran himpunan itu sangat penting, mulai dari penerimaannya gitu ya, sama kita dibimbing gitu, bagaimana cara daftar ulang, cara penangguhan, advokasi dan lain. Tentunya peran mahasiswa masih sangat penting gitu. Lalu ketika mahasiswa sudah
mulai berkuliah gitu ya, intinya untuk jadi mahasiswa biasanya. Peran himpunan juga tentunya masih sangat penting gitu, karena di dalamnya ada peningkatan kualitas mahasiswa. Nah, mungkin di zaman sekarang gitu ya, karena zamannya media juga gitu ya, sering ada konten-konten yang ngapain masuk organisasi gitu ya, ngapain masuk himpunan, mending magang, mending kupu-kupu, mending sudah jualan gitu ya, nggak ada manfaatnya. Nah, kalau saya selalu punya prinsip kayak gini gitu ya. Dalam ini, maaf ya, saya bawa kaidah gitu ya, karena dari IPA. Di kitab ini Ta'limul Mutalim di situ disebutkan bahwasannya seorang mutolib itu adalah seorang penuntut ilmu. Dia harus bisa mustafidan fi jamil auqat, yang artinya adalah ngambil hikmah, ngambil pelajaran kapanpun dan dimanapun. Otomatis ketika kalian para mahasiswa mau itu berada di himpunan, mau itu berada dimanapun, silakan ambil manfaat sebanyak mungkin, ambil pelajaran sebanyak mungkin, dan saya yakin pasti ada manfaatnya, terutama di himpunan gitu ya. Mungkin sekarang nggak kerasa gitu ya manfaatnya seperti apa, tapi percaya proses, percaya perjalanan, ada manfaatnya, termasuk ya dengan saya berdiri di sini juga salah satu manfaat dari himpunan itu sendiri. Saya bisa bicara depan Akang Teteh gitu ya, depan kamera, bahkan bisa bicara depan dosen dan lain-lain, itu ya berkat himpunan juga. Selain itu yang saya rasakan relasi gitu, relasi yang saya rasakan bukan hanya di kampus saja gitu ya, bukan hanya pada birokrat ataupun pada himpunan lain, tapi di luar kampus gitu ya. Ketika saya ini baru jadi anggota gitu ya tahun kemarin, saya bisa kenal dengan ketua PPPD Bandung Barat, saya bisa kenal dengan apa itu teh waktu saya nyawain tentara misalkan ke TNI gitu ya, ataupun ke instansi-instansi pendidikan Dispora dan lain-lain gitu ya, waktu ketika kemarin jadi staf gitu. Dan itu menurut saya suatu kebermanfaatan juga buat diri kita gitu ya, kayak gitu sih tentunya. Jadi masih relevan gitu ya, dan juga tergantung gimana himpunannya gitu ya. Kalau himpunannya memang tidak aktif ataupun masih ibaratnya kasarnya masih kolot gitu ya, tidak mau adaptif dengan perkembangan zaman, ya tidak relevan mungkin ya. Tapi kalau himpunannya terus bergerak, adaptif dan inovatif, insya Allah akan selalu relevan untuk mahasiswanya, kayak gitu. Banyak manfaatnya teman-teman tuh. Jangan lupa jadi ketua himpunan. Ketua himpunan itu banyak manfaat. Banyak ya, banyak madaratnya juga dikit. Balance ya kan. Boleh teh lanjutnya. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama manfaat ya. Manfaat. Oke, kalau ditanya manfaat, betul gitu ya. Pasti setiap langkah yang kita ambil, setiap gerakan yang kita ambil, hal-hal yang kita lakukan, aku selalu percaya bahwa di situ akan ada manfaatnya. Entah terasa hari ini atau mungkin besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, kita nggak pernah tahu gitu manfaat apa yang kita dapat atau kita ambil gitu. Dan betul gitu ya, sangat setuju gitu ya kan, walaupun aku masih baru gitu ya menjabat, tapi dengan bisa berdirinya aku sekarang di sini mungkin menjadi representatif dari teman-teman himpunan aku, himpunan mahasiswa pendidikan sosiologi, itu menjadi salah satu manfaat gitu yang membuktikan bahwa oh, organisasi itu bermanfaat loh. Dan kalaupun misalkan ada yang konten-konten gitu kayak apa sih mendingan ikutan magang gitu bisa dapat uang dan lain sebagainya, mungkin secara organisasi manfaatnya nggak berbentuk uang ataupun berbentuk secara material gitu, tapi di samping itu banyak sekali hal-hal yang bisa didapat, entah itu dari relasi, entah itu dari pengalaman, bahkan dari hal-hal yang nggak pernah aku bisa bisa bayangkan gitu sebelumnya bisa ada di posisi ini. Dan kalau ditanya relevan atau enggaknya, sebetulnya itu tergantung juga gitu, tergantung dari organisasi itu sendiri. Karena apa? Dengan kita gitu ya sebagai makhluk sosial yang tentunya akan terus berkembang, akan terus berubah gitu, dinamis gitu. Itu nggak mungkin bisa diem di situ-situ aja. Jadi bagaimana si organisasi tersebut sebetulnya dia bisa menyesuaikan perkembangan zaman gitu, menyesuaikan dengan kehidupan sosial yang ada gitu, sehingga organisasi tersebut bisa tetap relevan di zaman yang seperti ini gitu. Paling gitu sih Kang. Wah, luar biasa Kang Teteh sekalian ini ya, berarti himpunan itu sangat bermanfaat ya Kang Teh. Betul. Dan mungkin karena ini ya, himpunan itu kan jadi rumah ataupun tempat pertama gitu ya bagi mahasiswa, khususnya di tingkat prodi, untuk ia bisa belajar, untuk bisa bertumbuh gitu, dan untuk bisa ibaratnya tempatnya belajar lah gitu untuk mahasiswa-mahasiswa. Betul. Ini juga gitu ya, tambahan sedikit, karena tadi udah disebutkan gitu ya sama Tung Ngerina,
karena himpunan ini rumah pertama gitu ya, untuk belajar, khususnya belajar dan berkembang tentang organisasi gitu. Yang saya rasakan organisasi yang udah misalkan di atas lah gitu ya, udah bukan di himpunan lagi, misalkan naik ke senat ataupun ke rema gitu ya. Menurut saya di sana udah bukan ranahnya pembelajaran lagi gitu ya. Jadi ketika berbuat salah teh ya malu ataupun bahkan ya bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya oleh masyarakat UPI khususnya. Kalau di tingkat himpunan kan karena ruangnya atau tempatnya belajar, kalian musalah pun ya nggak apa-apa gitu ya, dijadikan bahan evaluasi, diperbaiki, berproses lagi gitu. Jadi ya sangat baiklah gitu ya untuk mahasiswa relevan. Karena hal-hal yang besar itu kan berasal dari hal-hal yang kecil. Bahkan dari organisasi yang besar pun awalnya dari organisasi yang kecil dulu, yang paling ibaratnya tingkatannya paling bawah dulu, dari himpunan dulu, baru naik ke senat, baru naik ke rema. Tadi sempat disinggung terkait dengan konten-konten yang emang ada stigma tentang himpunan, nggak ada ininya ya kan, nggak ada manfaatnya gitu. Betul. Padahal harusnya teman-teman coba dulu aja gitu. Padahal di himpunan pasti ada manfaatnya. Karena kalau kita udah mau terjun, mau capek, mau ini pasti nggak akan sia-sia lah, dijamin ya Kang Teh. Betul. Kalau memang cocok bisa datang ke himpunan. Himpunan. Kirain ke rumah Kang. Dan ingat juga kata Kang Teteh sekalian itu, himpunan sebagai rumah pertama bagi kalian sebagai mahasiswa. Garis bawahi. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tuh menyentuh kepada keinginan atau tujuan Akang Teteh selama menjabat atau menjadi pemimpin nih. Nah, dalam konteks perkembangan atau pengembangan kaderisasi, apa yang secara khusus ingin dikembangkan nih oleh himpunan Akang Teteh? Karena kan setiap himpunan itu biasanya punya visi misi dan arah pembinaannya yang beda-beda. Nah, kalau dari Akang Teteh dari Akang Teteh ini agak tipe dikit ya Kang? Ya nggak apa-apa, santai. Dari himpunan Akang Teteh ini lebih kemana nih arah pembinaannya gitu? Dari aku dulu ya. Kalau dari sosiologi sendiri sebetulnya untuk kaderisasi itu bagaimana menyiapkan para calon kader-kader gitu dari sosiologi itu sendiri untuk siap gitu memimpin, entah memimpin dirinya sendiri, memimpin orang lain, bahkan pada akhirnya yang akan memimpin organisasi gitu. Karena nggak mungkin gitu ya aku lagi yang menjabat gitu. Jadi mau nggak mau aku harus bisa menyiapkan gitu adik-adik aku nanti untuk bisa memimpin gitu. Dan mungkin kalau hal yang ingin difokuskan atau mungkin apa ya tadi bahasanya tuh di Ciri khas dari pembinaannya lebih kemana gitu? ciri khasnya Teteh membinanya lebih ke kayak kan tadi Teteh dari kepemimpinannya. iya. Nah, selain dari itu ciri khas dari sosiologi ini lebih kemana? Apakah dari sosialnya lebih ditingkatkan? Maaf ya, agak sore. Jam rawan nih Teh. Iya. Oke, kalau mungkin ciri khasnya karena kita juga sosiologi ya, sosial, dan objek kajian kita itu adalah masyarakat. Jadi mungkin kalau dari segi kaderisasinya itu kita fokusnya itu bagaimana kita juga siap gitu ketika kita nanti turun ke masyarakat, apalagi khususnya ketika kita menjadi pendidik atau pengajar gitu, kita jadi guru. Jadi mungkin kalau sedikit sharing aja gitu ya, di kaderisasi sosiologi sendiri itu kan ada tingkatannya ya Teh, dari mulai sosiologi guide, terus juga dari leadershipnya, dari dan pada akhirnya itu outputnya itu adalah social project gitu. Mungkin setiap himpunan kan beda-beda ya, mungkin Akang juga nanti outputnya mungkin ada yang jadi inaugurasi. Nah, tapi karena kita gitu dari sosiologi yang ingin mempersiapkan terjun ke masyarakat, jadi untuk outputnya itu atau tugas akhir dari kaderisasinya itu adalah social project, di mana nanti pada akhirnya teman-teman mahasiswa baru itu biasanya di akhir itu ada kepanitiaan untuk membuat social project pengabdian gitu kepada masyarakat. Seperti itu sih teman. Jadi lebih ke sosialnya ya, karena dari jurusan sosiologi juga. Sosiologi. Boleh dari Akangnya sendiri gimana? Ya, kalau dari Hima IPA sendiri yang saya bawakan, kaderisasi itu kan ada formal dan informal gitu ya. Tentunya kaderisasi informal sudah dijalankan sekarang juga gitu ya, khususnya kepada anggota saya ya gitu ya. Saya turunkan apa yang saya bawa gitu. Yang saya bawa pada tahun ini dalam visi adalah ada satu nilai, yaitu namanya multivalen gitu. Multivalen, ada multitalenta, ada multivalen. Multivalen ini kalau multitalenta kan segala bisa gitu ya. Tapi dalam perbuatan gitu ya. Nah, kalau multivalen ini secara perbuatan segala bisa dan secara nilai juga
banyak gitu, nilai baiknya banyak gitu yang diterapkan. Itu yang mulai saya tanamkan gitu ya. Jadi IPAI, mahasiswa IPAI itu tidak hanya jadi guru PAI saja gitu loh, tidak hanya jadi tukang baca doa saja gitu, bisa loh Jadi ustad. ya masih sejalan. Bisa loh misalkan jadi ibaratnya ketua organisasi entah di tingkat manapun itu, ataupun jadi kepala desa, ataupun ya sebetulnya mahasiswa IPA itu bisa lah gitu ya. Saya coba tanamkan pada diri mereka gitu ya, jangan terpatok hanya wah saya mah paling jadi PAI, guru PAI, ataupun saya mah paling jadi ustadz gitu ya. Silakan gitu ya, tanamkan kebiasaan kalian atau kembangkan minat dan bakat kalian supaya itu tadi gitu ya, jadi kebanggaan sendiri bahwasannya IPAI juga bisa gitu ya. Misalkan IPAI juga bisa ngedit mah, atau IPAI juga bisa ngeband mah. Nah kayak gitu, moderat lah gitu ya. Itu yang informal yang saya jalankan sekarang gitu ya. Untuk kaderisasi khususnya nanti untuk mahasiswa baru gitu ya, tentunya berlandaskan dari anggaran rumah tangga, anggaran dasar rumah tangga, dan juga kita undang-undang dari Hima IPA itu sendiri gitu ya. Di situ sudah ada kurikulum kaderisasinya, tujuan kaderisasinya seperti apa, yang tiap tahunnya tentunya disesuaikan nantinya dengan keadaan mahasiswa baru itu seperti apa. Tentunya tujuan dari kita pengkaderan ya, kaderisasi kan tujuannya regenerasi gitu ya, supaya ada yang melanjutkan gitu ya di Hima IPA itu sendiri ya, seperti Teh Karina tadi sama gitu ya, biar nggak saya terus gitu kan, ataupun Teh Karina terus Mas Sawe gitu kan, jadi dinasti atau kayak lama-lama. Betul, izin namanya juga Teh, aku lupa. Kalau tadi mungkin kaderisasi yang untuk Maru gitu ya, ada juga yang itu jelas gitu ya, udah ada gitu kurikulumnya di kaderisasi, dan biasanya itu kurikulum kaderisasinya itu dikaji ulang gitu setiap periode baru untuk tadi balik lagi supaya organisasinya tetap relevan seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman dari himpunannya sendiri untuk mempersiapkan gitu ya kesiapan mereka untuk memimpin di periode selanjutnya, kalau di sosiologi sendiri itu insya Allahnya ada in-house training gitu Teh. Jadi ada pembekalan gitu untuk mereka itu setidaknya punya bekal lah, punya pemahaman yang setara antara seluruh anggotanya gitu Teh. Jadi mungkin itu salah satu yang ada gitu Teh di sosiologi. Betul. Ya hampir sama mungkin ya. Kalau di saya itu namanya upgrading gitu. Di upgrading kemarin di situ ditanamkan dulu lah, kita satukan visi bareng-bareng dengan ya, khususnya dengan saya gitu ya. Mau dibawa kemana nih arah himpunan sekarang gitu ya. Terus di dalamnya ada pelatihan kedivisian juga, ataupun latihan kepanitiaan gitu. Meskipun ya saya yakin lah gitu ya, anak-anak zaman sekarang mah udah pada tahu gitu ya karena media sosial kayak. Jadi ya apa salahnya lah kita latih lagi gitu ya, supaya kita satu visi gitu. Iya, karena dilihat juga mungkin teman-teman organisasi, karena balik lagi himpunan itu adalah rumah pertama gitu ya. Jadi mungkin ketika orang-orang gitu, teman-teman itu masuk ke himpunan itu dengan ibaratnya mah kalau gelas teh isinya beda-beda gitu. Ada yang udah keisi setengah, ada yang udah keisinya full gitu. Ada yang udah penuh, ada yang masih kosong gitu. Ada yang belum sama sekali ikut organisasi. Nah, makanya gimana caranya bisa menyamaratakan gitu kemampuan dari setiap anggota gitu, supaya nanti pada akhirnya semuanya siap gitu, nggak cuma satu orang yang siap maju sendiri, yang lainnya kan sesuai dengan visi langkah bersama gitu. Bareng-bareng ya. Iya, Bareng-bareng. Pokoknya harus bareng-bareng, namanya juga organisasi, bukan individual. Iya, betul. Berjamaah. Berjamaah. Ya. Kalau sholat pun berjamaah. Oke, tentunya pasti dari prodinya masing-masing punya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi mungkin untuk secara isi ya pasti isinya ada editing, ada kayak public speaking, kepemimpinan yang kayak gitu ya Kang Teteh. Betul. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh banget Mel. Wah, tapi di sini you friend, kita udah sampai ke fase pertanyaan paling hangat, yaitu sesi refleksi. Aku mau mulai pertanyaan ini deh Kang Teh. Melihat kembali seluruh perjalanan Akang Teteh sebagai ketua nih, hal apa yang paling disyukuri oleh Akang Teteh sekalian dan gak mau dilewatkan gitu untuk mengingat hal tersebut, Kang Teteh? Paling berkesan nih Kang Teh, gak bisa dilupain. Ya. Dari siapa dulu nih? Boleh. Hal berkesan mungkin saya sambungkan juga selama jadi staf juga gitu ya di Hima IPAI khususnya, dan ketika menjadi ketua, hal yang saya syukuri adalah tentunya perkembangan kualitas diri saya gitu. Karena sedikit cerita gitu ya, dari dulu gitu, dari SD, SMP maupun SMA, saya
anti yang namanya berorganisasi, bahkan tidak pernah ikut gitu. Saya dulu oposisinya OSIS gitu di sekolah. Jadi sangat inilah gitu ya dengan organisasi gitu. Namun dampaknya apa gitu ya? Ya saya juga ngerasa kayak wah saya susah gitu ya kalau ngomong depan orang gitu, ataupun saya susah gitu kalau misalkan disuruh jadi ini, jadi itu gitu ya. Akhirnya kaderisasi lah di Himaipai, lalu menjadi staf. Ternyata lambat laun gitu saya merasakan perkembangan yang cukup besar gitu ya. Saya rasakan mulai dari berani ngomong lah gitu ya, yang paling saya rasakan gitu. Berani ngomong, dulu saya paling takut, malah mau misal nih lagi ke rumah makan gitu ya, saya nggak berani mesen gitu, malu gitu. Nah itu contoh kecilnya kayak gitu gitu. Cuman ya di organisasi dikembangkan gitu ya, akhirnya ya berani gitu ya ngomong di sini juga ya PDW gitu ya, cuek gitu. Kayak gitu, itu mungkin gitu ya. Hal yang paling disyukuri adalah perubahan hidup gitu ya dari diri saya pribadi, mulai dari cara berbicara, keberanian, dan yang ketiga adalah tentang manajerial waktu. Itu yang paling saya syukuri gitu ya ketika ngurus di himpunan ataupun menjadi ketua sekarang, karena ujiannya memang di situ gitu ya. Karena dari dulu saya tidak punya kegiatan apa-apa gitu ya, sekolah, main, ngaji, udah gitu doang, pulang. Kegiatan itu tiap hari monoton lah gitu, tidak itu mah ngaturnya gampang gitu ya. Ketika masuk organisasi kan pabaliut gitu ya, jam segini harus ke sini, jam segini harus ke situ gitu. Akhirnya disitulah diuji dan belajar gitu ya, ngatur waktu seperti apa. Dan rasanya sekarang gitu ya, jadi kayak dalam sehari itu saya mau ke sini udah teratur gitu si waktu teh gitu. Dan itu hal yang paling saya syukuri gitu. Mungkin lanjut aja ya, boleh. Oke, kalau dari aku mungkin hal yang paling aku syukuri dan aku berterima kasih gitu ya ke diri sendiri, karena pada saat pertama kali aku menjadi staff itu awalnya aku kan ragu ya teh mau join ke organisasi gitu, karena balik lagi gitu sempat kepikiran untuk kayaknya aku nggak bisa ikut organisasi deh, kayaknya aku kupu-kupu aja. Tapi entah alhamdulillahnya gitu pada saat itu aku bersyukur banget diri aku mungkin dapat hidayah mungkin ya, tiba-tiba dapat hidayah, terus tiba-tiba benar-benar yakin untuk join organisasi, dimulai dari staff sampai akhirnya bisa jadi ketua BEM MPS. Dan juga selama perjalanannya gitu, entah itu menjadi staff sampai saat ini gitu, banyak sekali gitu hal-hal yang aku syukuri. Salah satunya dari relasi, terus juga dari kemampuan-kemampuan yang pada akhirnya meningkat gitu di diri aku. Kayak contohnya dari mungkin public speaking juga tadi udah disebutkan, terus juga dari manajemen waktu sih yang paling benar-benar kerasa itu, karena pada saat itu aku kan ikut beberapa organisasi gitu ya teh. Jadi itu benar-benar menantang aku untuk gimana caranya aku bisa ikut rapat di sini gitu. Jadi itu yang benar-benar bikin diri aku yang sekarang mungkin yang lebih teratur, yang lebih bisa memanajemen segala sesuatu gitu teh. Dimulai dari itu ketika aku menjadi staff. Juga mungkin yang aku syukuri pada saat itu aku juga di samping aku ikut organisasi, tapi aku tetap bisa mengembangkan hobi aku gitu teh, karena organisasi di sini aku merasanya bukan malah mengekang, tapi malah membuka jalan dan juga menjadi wadah gitu untuk mengembangkan skill dan juga kemampuan yang aku punya. Jadi balik lagi ke tadi ya, bahwa hal-hal yang disyukuri oleh Akang Teteh ini tentu tentang manfaatnya selama menjadi ketua himpunan. Nah, oke, lanjut aja nih Kang, pertanyaan terakhir nih Akang Teteh. Wow, pertanyaan yang untuk menutup obrolan kita sore hari ini. Nah, ini tuh jika Akang Teteh diberi satu pesan untuk diri sendiri nih, di awal menjabat, tapi kan sekarang Akang Teteh baru menjabat nih. Kalau misalkan waktu ini nih, waktu Akang Teteh dinobatkan sebagai ketua himpunan nih, terus terbayang pasti nanti kedepannya ada tantangan-tantangan nih. Nah, apa sih pesan yang mau disampaikan ke diri sendiri pada saat itu? Boleh dari siapa dulu? Gantian. Oke. Oke, pesan untuk aku ketika mungkin POV-nya sebagai aku yang baru baru dinobatkan ketua himpunan. Jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk memulai. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Pesannya cukup singkat, tapi menurut aku itu bermakna untuk diri aku sekarang. Sebagai penguat diri ya, betul tentunya.
Boleh, dari Akang Ya. gimana nih? Kalau ditarik lagi gitu ya, ke pertama dinobatkan sebagai ketua himpunan ataupun pertama kali menjabat, pesan yang ingin saya sampaikan adalah yakin gitu. Yakin dan jangan ragu, karena di awal kepengurusan banyak sekali keraguan yang saya rasakan gitu ya, entah dalam membuat suatu kebijakan ataupun dalam menentukan suatu program kerja dan lain-lain gitu sih yang dampaknya sampai sekarang gitu terasa. Jadi intinya silakan ambil keputusan gitu ya, sematang mungkin, dipikirkan dengan sebaik mungkin, yang akhirnya dampak kedepannya insya Allah jadi enak juga ngejalanin seperti itu. Punya pesannya tersendiri ya untuk Betul. saling menguatkan diri sendiri selama menjabat ini. Semoga masa jabatannya terus lancar dan terus Amin. diberkahi. Amin, ya Allah. Amin. Amin paling serius. Amin, paling Kayak serius. judul lagu ya. Amin, amin. Oke, langsung aja Del. Aduh Mel, sumpah gak terasa banget kita udah ada di penghujung ini, penghujung acara Ngabibita ini, episode kedua tentunya. Yang dimana aku bener-bener kagum sama akang teteh sekalian ini gitu. Terutama ini nih ada teman aku kagum gitu. Si Ini Oren. ketua himpunan dari mana ini? Kayaknya dia lagi magang sih teh. Oh iya, ikut magang. Begitu yuk friend, jadi kita sudah berada di penghujung episode kedua dari Ngabibita ini. Oke, terima kasih nih aku ucapin buat Akang Tetehnya. Seru banget ya ngobrolnya, kita ketawa-ketawa bareng. Tentunya bukan cuman tentang organisasi, tapi ada juga tadi ilmu-ilmu lainnya yang bisa diambil dari Akang Tetehnya. Mungkin tadi Akang Teteh sempat mengatakan pesan-pesan nih dari Akang Tetehnya sendiri. Nanti bisa dilihat di mungkin di masa depan ketika Akang Teteh sudah berumah tangga nih. Wih, aku dulu punya pesan kayak gini nih. Jadi ketua himpunan gitu. Ya itu jadi wisata masa lalu. Selalu. Jadi kenangan nih bisa dilihat Betul, ke betul. anak-anak Akang Teteh nanti. Boleh? Aku sekali lagi nih ucapin terima kasih buat Akang Teteh karena Terima sudah kasih juga sharing dan juga meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Oh ya Mel, tapi sebelum itu ada hal yang benar-benar aku tangkep nih Mel dari rangkaian podcast episode kedua Ngabibita kali ini, yang dimana Akang Teteh ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda serta tentunya menarik dan juga sangat-sangat luar biasa, Masya Allah, sehingga banyak pelajaran dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari Akang Teteh sekalian, terutama dari pengalaman-pengalamannya, dari langkah-langkahnya, maupun dari setiap hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Betul tidak Mel? Betul Waduh. sekali. Nah tentunya podcast ini bisa kalian tonton dengan menemukan banyak sekali ilmu baru nih dari podcast ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi Amin. friends semuanya yang menonton. Dan jangan lupa nanti kalau ada yang ketemu Akang Tetehnya di jalan sapa aja nih. Betul. Oh ya ini Mel, semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan juga memberikan manfaat terkait bagaimana pandangan baru terkait kepemimpinan di organisasi. Oke, mungkin segitu aja. Nah, jangan lupa untuk you friends semua untuk ikutin episode-episode kita selanjutnya karena kita bakal hadir dengan topik-topik yang gak kalah penting dan gak kalah menarik juga, dan Betul tentunya banget. dengan tamu undangan yang gak kalah keren dan cantik ganteng juga. Betul nih Mel. Oke, sampai bertemu lagi di konten kita Ngabibita, ngobrol gembira bersama Bersama Duta. Duta. Boleh kan? UPP Open your Damai. mind. Dadah.